Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tianggoro, Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan thread. Sebelumnya, komen dan subscribe. Pertama yakni proses. Proses adalah abstraksi dari sebuah program yang sedang berjalan. Running program lebih detail pada model proses. Abstraksi proses memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan lebih dari satu tugas waktu yang sama secara semu atau pseudo, meskipun hanya tersedia satu CPU. Kemampuan untuk menjalankan proses pada satu waktu dimungkinkan dengan adanya dukungan pada multiprosesor. Satu CPU banyak virtual CPU. Dengan abstraksi proses dan thread, maka konkurensi dapat dicapai. Teknik yang digunakan untuk mencapai pada umumnya adalah melakukan penggiliran switch dari satu proses ke proses secara cepat. Disebut dengan pseudo-paralelisme. Paralelisme semu lain halnya jika tersedia lebih dari satu CPU multiprosesor. Real parallelism, paralelisme nyata karena betul lebih dari satu proses yang berjalan pada satu waktu. Model proses. Semua perangkat lunak yang dapat runnable software dikelompokkan menjadi proses-proses berurutan, sequential process atau singkatnya proses. Termasuk di dalam setiap proses adalah program counter, yakni IP, register, dan variabel. Proses memiliki CPU-nya sendiri-sendiri, virtual CPU. Multiprogramming menggilir program secara cepat. Dia model proses seperti di gambar terdiri dari 4 buah program. Secara konseptual adalah dan hanya satu program yang aktif dalam satu waktu. Penciptaan dan terminasi proses terdiri dari inisialisasi sistem, eksekusi pemanggilan sistem penciptaan proses oleh proses yang sedang berjalan, permintaan pengguna untuk menjalankan sebuah proses, dimulainya sebuah batch job. Terminasi proses terdiri dari 4 yakni normal exit, fatal error, dan kill by another process. Hierarki proses. Pada beberapa sistem operasi, penciptaan proses dapat membentuk hierarki, yakni parent process dan child process. Pada Unix, parent dan seluruh child process membentuk proses group. Sinyal akan dikirimkan ke seluruh anggota proses group. Pada Unix, induk dari seluruh proses adalah unit. Hierarki tidak berlaku pada Windows, semua proses memiliki jenjang yang sama. Status proses, yakni running, sedang menggunakan siap untuk di-run setiap saat, sedang berhenti, dan block, tidak siap untuk di-run sampai suatu event terjadi. Contohnya seperti di gambar ini ya. Next, yakni implementasi proses. Model proses di dalam sistem operasi dikelola dalam proses table atau proses counter block. Masing-masing proses memiliki satu entry pada proses table. Beberapa informasi yang umumnya disimpan di dalam proses table yakni proses management, memory management. Kemudian saya akan menjelaskan tentang thread. Thread adalah proses dalam proses. Paralelisme alasannya ialah memecah menjadi proses-proses kecil, mempermudah dalam model pemrogramannya, menciptakan dan melakukan thread lebih cepat dan mudah, meningkatkan untuk kerja di dalam suatu proses jika gabungan antara CPU dan input-output bound. Terguna pada sistem multiprosesor. Contoh dari thread. Cuplikan program web server yakni dispatcher thread dan worker thread. Next, model thread klasik.
Model proses didasari atas dua konsep yang independen, yakni resource grouping dan execution. Proses resource grouping, cara mengelompokkan sumber daya yang saling terkait, instruksi mesin, data, address space, program counter, open file, dan lain-lain. Thread execution, yakni alur eksekusi, memiliki program counter, stack, dan lain-lain. Masih di model thread klasik, thread adalah konsep yang berbeda. Proses mengelompokkan sumber daya, sementara thread adalah entitas yang dijadwalkan untuk dieksekusi oleh CPU. Analogi rekursi. Proses berbagi memori atau RAM disk, mouse, dan lain-lain. Thread berbagi address space dan sumber daya yang dimiliki proses, open file, variabel, dan lain-lain. Masih di model thread klasik, sama halnya dengan proses, thread bisa jadi berada di antara kondisi, yakni running, ready, block, atau terminate. Setiap stack tersendiri karena masing-masing memiliki sejarah eksekusi yang berbeda, seperti di gambar ini ya. Kemudian, beberapa perintah terkait dengan thread, yakni thread create, thread exit, thread join, dan thread yield. Thread tidak dapat dikontrol oleh interupsi kalau seperti halnya proses. Oleh karena itu, thread harus menyerahkan CPU secara sukarela dengan perintah yield. Masih di model klasik thread. Masalah yang timbul akibat adanya thread, yakni jika parent proses apakah child proses juga mewarisi thread tersebut? Bagaimana jika tidak mewarisi semua thread, padahal thread tersebut dibutuhkan agar proses dapat berjalan? Apa yang terjadi pada thread di masing-masing parent dan child proses pada saat terjadi event input atau output? Apa keduanya mendapatkan event yang sama? Bagaimana jika satu thread menutup file sementara masih dibaca oleh thread lain? Implementasi thread yakni user space, kernel space, dan hybrid. Contohnya seperti di gambar ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.